Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 32 Iqra 4. Ini adalah merupakan halaman terakhir sebelum kita masuk ke Iqra 5. Ya, namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai contoh kalimat pertama. Wa idza ra'au tijaratan. Baik, perhatikan, kita lihat ya. Pertama kita lihat di sini wa i ya. Ini huruf a, harokat i atau harokat bawah, jadi dibaca i ya. Maka dibaca wa i. Kemudian wa idza. Di sini dza dibaca dua harokat, perhatikan. Karena di depan huruf dza terdapat alif, maka huruf dza harus dipanjangkan dua harokat ya, atau harus panjang dua harokat. Contohnya wa idza, jadi harus panjang dua harokat ya. Wa idza ra'au ya. Kemudian huruf a bertemu dengan waw sukun atau waw mati, maka a diayun ya, diayun sekali. Ra'au ya, ra'au. Kemudian alif yang di sini, alif yang tidak dibaca ya, atau tidak dianggap ya, sebagaimana pelajaran di halaman-halaman sebelumnya. Wa idza ra'au tijaratan. Kemudian ini huruf ta baris bawah, maka dibaca ti, harokat i ya. Wa idza ra'au ti ya, ti ini huruf ti. Tija, kemudian huruf ja dibaca dua harokat karena di depan huruf ja terdapat alif, sehingga huruf ja harus panjang dua harokat. Wa idza ra'au tijaratan ya, tija jadi harus panjang dua harokat. Tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan. Baik. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Yamshi ala rijlaini. Baik, perhatikan. Pertama huruf ya bertemu huruf mim sukun ya, maka dibaca yam. Yam shi. Ini huruf sya, harokat i, maka dibaca shi. Huruf shi dipanjangkan dua harokat. Kenapa? Karena di depan huruf shi terdapat ya sukun atau ya mati, maka dibaca yamshi, yamshi ya, yamshi. Kemudian ala. Kemudian huruf la dipanjangkan dua harokat ya, karena di depannya atau di atasnya terdapat alif kecil. Alif kecil merupakan tanda dua harokat, maka dibaca ala, yamshi ala ya. Kemudian rij, ini huruf ro, harokat i atau harokat bawah, maka dibaca ri. Kemudian huruf ja adalah huruf qalqalah atau huruf pantul. Apabila berharokat sukun, maka huruf ja harus dibaca pantul. Ala rij ya, laini. Kemudian huruf la diayun sekali ya. Kenapa? Karena di depannya terdapat huruf ya berharokat sukun atau harokat mati. Rijlaini, laini, jadi diayun ya. Yamshi ala rijlaini. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalimat wa ishaq wa ya'quba. Baik, perhatikan. Ini huruf
A harokat I jadi dibaca I ya, harokat bawah. Wa I. Kemudian huruf Sa berharokat sukun, maka dibaca wa is. Wa is haqo. Huruf H dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, maka harus panjang 2 harokat. Wa is haqo. Wa is haqo. Baik. Kemudian wa ya, ya, wa ya. Kemudian huruf ain sukun atau ain mati, maka dibaca wa ya. Wa ya. Ya, kemudian qu, ya, qu dibaca 2 harokat di sini. Ini huruf qu ya, harokat u. Di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, maka dia harus dibaca 2 harokat ya. Dibaca 2 harokat. Wa ishaqa wa yaquba. Quba seperti di ayun ya, di ayun sekali atau dibaca 2 harokat. Wa ishaqa wa yaquba. Baik. Kemudian kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Hafafnahuma binakhlin. Baik, perhatikan. Hafaf, ya, hafaf. Huruf fa bertemu fa sukun, maka dibaca hafaf. Hafaf. Na, kemudian huruf na dibaca 2 harokat. Perhatikan karena terdapat alif kecil di atas huruf na ini ya, huruf na. Hafafna. Hafafna. Ini huruf hu ya. Hafafnahu. Kemudian ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif ya. Hafafnahuma. Hafafnahuma. Ya, ma dibaca 2 harokat. Binakhlin. Huruf kho sukun ya, atau kho mati dibaca binakhlin. Binakhlin. Hafafnahuma binakhlin. Ya, jelas ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wahum la yash'uruna. Baik, perhatikan ya. Wahum, mim sukun. Wahum. La, ya, la dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif di depan huruf la ya, maka harus panjang 2 harokat. Wahum la. Wahum la yash. Huruf sya harokat sukun ya. Yash. Wahum la yash'uruna. Ya, huruf ru dibaca 2 harokat di sini ya, karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf ru. Wahum la yash'uruna. Uruna. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Baik, perhatikan. Wa aktsaruhum. Huruf kaf harokat sukun ya. Wa aktsaruhum. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Baik, perhatikan. La dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wa aktsaruhum la. La ya'lamuna. Huruf mu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif waw sukun atau waw mati ya. Sebenarnya kalau dibaca dalam keadaan huruf sebelumnya atau huruf berikutnya akan berhenti, maka waw ini menjadi ya panjang dibaca, bisa 2, bisa 4 dan juga 6 ya. Kalau berhenti ya. Ya'lamuna atau ya'lamun. Tapi itu nanti kita belajar ya. Sekarang kita baca 2 harokat saja ya. Ya'lamuna. Jadi mu dibaca dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Wa aktsaruhum la ya'lamuna. Baik. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalimat ya laitani lam usyrik. Baik, perhatikan ya. Pertama huruf ya dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Ya
lay. Huruf la diayun sekali ya, karena di depannya terdapat ya sukun. Ya laitani. Ya laitani. Kemudian huruf ini huruf ta ya. Di depannya huruf na. Harokat i jadi dibaca ni. Di depan huruf ni terdapat ya sukun atau ya mati. Maka ni dipanjangkan 2 harokat ya. Ya laitani. Ya laitani. Lam ushrik. Lam ushrik. Huruf mim sukun ya. Lam huruf shin sukun. Lam ushrik. Ushrik. Lam ushrik. Ya laitani lam ushrik. Baik, kemudian kita lihat lagi contohnya. Wa kana amruhu furutan. Baik, perhatikan wa kana ya. Ka dibaca 2 harokat di sini karena di depannya terdapat alif. Wa kana. Wa kana. Kemudian amruhu, huruf mim sukun ya. Amruhu. Kemudian huruf hu di sini dibaca 2 harokat ya, karena harokat u terbalik ya. Kalau u biasa seperti ini ya. Kalau harokat u terbalik, maka huruf di bawahnya harus dipanjangkan 2 harokat seperti huruf hu ini ya. Wa kana amruhu. Ruhu. Wa kana amruhu furutan. Ya, furutan. Ini huruf to dibaca ton ya, karena harokat an. Kalau berhenti dibaca to. Furuto. Tapi kalau dibaca untuk lanjut dibaca furuton. Ya, pada kesempatan ini kita belajar seperti ini saja dulu ya. Nanti kita akan lihat lagi teori berikutnya di Iqra selanjutnya ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Laqad zalamaka. Ya. Laqad zalamaka bisu'ali ya na'jatika ila ni'ajihi. Ya, kita lihat dulu ya. Baris pertama. Laqad huruf dal atau huruf da dibaca pantul atau qalqalah karena dia merupakan huruf pantul apabila berharokat sukun ya atau mati. Maka dibaca laqad. Perhatikan harokatnya ya. Laqad zalamaka. Zalamaka ini 1 harokat ya. Laqad zalamaka. Kemudian bisu'ali. Bi huruf a, ba harokat i jadi dibaca bi. Kemudian huruf a ya. Huruf a meskipun seperti ada waw di bawah, tapi ini huruf a ya. Dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Bisu'ali. Bisu'ali. Kemudian na'jatika. Huruf ain ya, ini huruf ain, ini huruf ja. Na'ja. Perhatikan ya, bersusun. Na'jatika. Na'jatika. Kemudian ila ni'ajihi. Ila ni'ajihi. Jelas ya? Ila la dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif atau di atasnya ya. Ila ni'ajihi. Kemudian huruf a dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ni'ajihi. Ini huruf hi, harokat i ya. Ni'ajihi. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya di bawah. La tu'akhidni ya bima nasitu wa la turhiqani. Perhatikan lagi. La dibaca 2 harokat di sini karena di depannya terdapat alif ya. La kemudian tu'akhidni. A dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ini huruf a ya, bukan huruf wa. Perhatikan ini ya, huruf a. La tu'akhidni. Khidh huruf dha berharokat sukun. Khidni. Ini dibaca 2 harokat ya,
karena di depannya terdapat ya sukun. La tu'akhidni bima, ya, kemudian ma dibaca 2 harokat karena ada alif di depan huruf ma. Bima nasitu, huruf si dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Bima nasitu wala turhiqani, wala la dibaca 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Wala turhiqo, kemudian di depan huruf hi terdapat ko atau huruf qaf berharokat sukun, maka huruf qaf harus dibaca pantul karena huruf qaf adalah salah satu daripada huruf qalqalah. Wala tur, huruf ro sukun ya. Wala turhiqo, wala turhiqani, huruf ni, ini huruf ni ya, huruf na harokat bawah jadi dibaca ni. Di depan huruf ni ada terdapat ya sukun atau ya mati, maka ni harus dipanjangkan 2 harokat. Wala turhiqani, hiqani. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa arsalnahu, pertama huruf ro sukun dibaca ar. Wa arsalnahu, na dibaca 2 harokat ya karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin, ila la dibaca 2 harokat ya, dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif. Ila mi'ati, nah perhatikan lagi, ini huruf ma harokat bawah jadi dibaca mi, meskipun di depannya terdapat alif karena sebelumnya adalah harokat i, jadi tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah apabila berharokat a, maka dibaca ma, tapi harokat bawah atau harokat i maka tetap dibaca 1 harokat ya, tidak dibaca 2 harokat. Mi'ati, jadi dibaca 1 harokat ya. Mi'ati, alif di sini alif yang tidak dibaca. Mi'ati alfin, ila mi'ati alfin. Kemudian au yaziduna, au huruf waw sukun ya. Au yazi, di depan huruf zi terdapat ya sukun atau ya mati, maka zi dipanjangkan 2 harokat. Au yaziduna, kemudian huruf du dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Au yaziduna, ya, duna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri kita lihat dulu instruksi ya. Maaf bila belum betul semua, jangan naik dulu ke jilid berikutnya ya. Maka teman-teman perlu diperhatikan ya, agar mempelajari lebih serius lagi atau lebih sering lagi diulang-ulang pelajarannya, agar ketika beralih atau berpindah ke jilid berikutnya, misalnya ya, kita akan berpindah ke Iqra 5 atau jilid 5, maka kita harus sudah paham atau sudah menguasai teori-teori ataupun trik-trik atau dasar-dasar pada Iqra sebelumnya ya, terutama Iqra 4 ini yang kita pelajari sekarang ya sahabat, agar ketika kita naik ke jilid berikutnya kita tidak kesulitan, karena semakin ke atas akan semakin banyak teori yang kita pelajari ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita serta memberikan kelancaran kepada kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.